walaupun masjid yang besar-besar kalau subuh tinggal 5 orang. Nah, ini yang susah sekarang mencari jamaah 40 orang ini. Bisa cuman maghrib, isya udah nggak ada. Cuman maghrib, isya 40 orang di masjid-masjid. Ya. Tapi tetap tidak mengurangi pahala 27 derajat. Walaupun 3 orang, 2 orang berjamaah. Kalau kita mengusahakan sholat itu 70, ya kan? 70 orang ada di masjid Ampel atau di Mekah. Kalau di Mekah 100.000 pahalanya. Nah, kalau di Madinah itu 40.000 atau 50.000. 40.000 pahalanya. Jadi tinggi sholat berjamaah di Haramain Mekah. Yang ketinggalan musibah. Yang ketinggalan adalah musibah. Karena sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling utama adalah menunggu imam. Jadi sholat menunggu imam itu lebih utama di sisi Allah. Tapi yang ketinggalan imam satu takbir musibah sudah. Nah, jadi kalau kita telat apalagi pas tahiyat akhir. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Memang tidak memiliki persiapan untuk sholat berjamaah. Ini termasuk orang yang ketinggalan takbir dan orang yang ketinggalan sholat atau belum wudu, termasuk golongan mu'alaf. Jadi bukan mukallaf. Sekali lagi, jadi yang paling utama kalau kita masuk masjid itu duhur belum adzan, masuk kemudian ambil air wudu, sholat 2 rakaat tahiyatul masjid, duduk menunggu, beritikaf kepada Allah Ta'ala, berzikir, bertasbih, berselawat sampai muadzin berdoa adzan. Nah, sampai pertengahan adzan tadi hayalah sholah kamu berdoa kepada Allah. Tidak ditolak di antara adzan itu orang berdoa memohon kepada Allah sampai khayal al-falah. Jadi yang ringkas saja doanya, yang paling ringkas dan paling mudah dihafal. Cukup berdoa, Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Kalau 3 kali itu doa Rasulullah SAW. Mungkin terjadi adanya cepet-cepetan. Ya. Jadi doanya terlalu panjang nanti kebablasan Allahu Akbar. Putus pada hayal al-falah, kemenangannya. Begitu qomat juga berdoa 1 kali itu. Ya. Hayal al-salah, hayal al-falah. Kita doa Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Cukup sampai qad qamati shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jadi telitilah dan perhatikan doa yang mustajab di antara adzan dan iqamah. Ini banyak kurang diperhatikan oleh orang-orang Islam pada umumnya. Padahal doa itu pasti diterima. Bagaimana kalau kita di rumah mendengar adzan itu di luar rumah? Asal telinga kita mendengar, di situ termasuk kita juga mengikuti adzan itu. Jadi asal kita terang mendengar adzan itu dan iqamah, maka berdoalah, tapi utamakan ada wudu.
bukan pada dengar adzan nggak ada wudhu. Ini keutamaannya, karena wudhu itu yang bisa mengantarkan kesucian kepada yang maha suci. Jadi kalau kita nggak ada wudhu, kita doa nggak ketemu sama yang maha suci. Sungguh Allah Ta'ala menyintai orang-orang yang suci. Artinya dalam bentuk syariatnya adalah wudhu. Maka kembali kepada amar ma'ruf. Yang amar ma'ruf yang pertama tadi adalah mengalahkan hawa nafsu kita sendiri. Seperti tadi kita sembahyang menunggu kan mengalahkan hawa nafsu. Kalau kita terlambat kita kalah hawa nafsu. Ya. Jadi amar ma'ruf sudah. Jadi kalau kita ketinggalan apapun dalam kebaikan, berarti kita sudah gugur amal itu. Kira-kira kalau kita sembahyang itu kira-kira nyusul kira-kira gimana? Enggak benar ya. Jadi kalau kita benar meletakkan pada hukum itu fardu ya, fardu kifayah atau fardu ain, jualanmu tinggalkan. Jadi pada duhur itu tutup, lari sebelum adzan. Ngerti? Tapi sibuk dengan manusia yang beli sehingga duhurnya sampai jam 2 siang. Itu biasanya di desa-desa Madul, Adus dulu. Kita di masjid, ya Allah sudah mau asar, kita tunggu masjidnya kosong. Itu biasanya. Jadi orang desa-desa itu nunggu mandi dulu, makan dulu, baru sembahyang duhur ya. Di desa mana saja ya, pokoknya sholat duhurnya belakangan. Jadi kita mau sembahyang jamaah ketinggalan. Jadi kalau yang biasa duhur telat-telat, mudah-mudahan saya doakan kamu hidup di desa sama, karena juga duhurnya jam 2 ya. Jadi kalau duhurnya jam 2, saya doakan pindah di lereng gunung karena di sana duhurnya jam 2, jam 3, asarnya jam 5 mau suruh ya. Jadi yang sembahyang telat-telat ini memang keturunan dari gunung ya. Nah, ada satu peristiwa, satu aulia Imam Syekh Qurtubi dalam satu riwayatnya menceritakan dalam satu kisah di mana aulia-aulia Allah Ta'ala sangat mengutamakan kedudukan sholat. Nah, pada waktu itu tepatnya pada hari Jumat, bahkan ada satu ayat disebutkan, tinggalkanlah niagamu jual beli, bergegaslah kamu menuju ibadat kepada Allah. Itu hari Jumat. Ceritanya ada seorang aulia Allah Ta'ala, begitu kaya rayanya, kaya, dia mempunyai jual beli berlian ya. Jadi wali ini dia menutupi kewaliannya, menutupi keramatnya dengan seakan-akan seperti pedagang. Dia jualan, buka toko, tapi wali. Dia tahu kalau saat Jumat dia pasti tinggalkan, dia nggak ribut dengan itu ya. Ini kita wali bukan, kaya enggak ya. Tapi jualan ditungguin sampai jam 2. Untungnya juga nggak bisa beli sepeda motor. Sorry ya, nungguin kaya nggak kaya, kaya orang kaya tapi nggak kaya ya kan, kaya orang kaya. Kemudian aulia ini tadi diketahui sama iblis, syaitan. Akhirnya iblis ini menyerupai manusia. Nah, datang sama Pak Haji. Pak Haji,
jadi menyerupai temannya hari Jumat ini. Hajinya digoda, walinya digoda juga sama iblis hari Jumat. Dia tahu hari Jumat ini berkahnya luar biasa, disebut Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Akhirnya datang, saya bermain dengan engkau, hai sahabatku. Tapi iblis menyerupai teman gitu. Akhirnya aku tuh kepingin beli berlian. Nanti kalau kamu ngantar saya saya kasih juga berlian katanya. Sama, aku belikan kamu. Oh iya. Apapun kalau sifatnya hadiah ini, Masya Allah, lupa kalau hari Jumat. Lupa? Enggak mandi Jumat, sunat Jumat, mandi Jumat enggak. Ya, mikirin baju dengan minyak wangi yang mau disemprotkan ke Jumat enggak. Lepas sudah. Ya. Ini jam 9, jam 10. Waktu mau salat duha enggak jadi duha karena melihat itu berlian. Masa berangkat Pak Haji ini sama sahabatnya, datang ke tokonya ini yang namanya wali. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya mencari berlian yang besarnya 5 karat, 10 karat, sampai 50 karat. Pada waktu itu kisahnya harganya 5 miliar, 5M, sekitar 10 karat. Keluarkan sama aulia tadi yang jual, ambil harganya. Saya nggak nawar, katanya si temannya tadi. Kamu ambil satu, saya satu. Saya bayar 10 miliar. Ya khair, barakallah. Senang si Pak Hajinya, iblisnya juga senang, menang gitu artinya. Saya sudah coba ini dengan uang, pasti gugurkan hari Jumat. Nah, akhirnya keluarin uang 50 ribuan, 500-an. Bayangkan, itu jam setengah 11 sudah sampai ke tempat transaksi setengah 11. Ngitung duit 5 miliar. Sampai lengket yang namanya lidahnya itu. Untungnya berapa? Yang satu paginya nungguin, yang satu lihat berlian-berlian, iblisnya tersenyum. Ini bukan uang gareng, uang beneran ya. Jadi betul dihitung 5 miliar, 1 lembar, 2 lembar, 3 lembar, masih belum ada sepertiga bagian hitungan, sudah masuk jam 11 sedikit adzan. 11.20 sudah adzan Jumat. Belum habis hitungnya 10 miliar, dan hitungnya gimana? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena dia wali. Aulia Allah, inna waliyallahu najal kita wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya wali-wali Allah Ta'ala itu sudah tercantum dalam kitab, dan orang-orang yang diwakilkan oleh Allah, orang-orang yang soleh, enggak bisa dirubah. Jadi enggak bisa dicopot pangkatnya wali ya, wali enggak bisa dicopot pangkatnya, cuman jabatannya ya. Misalkan seperti orang kerja di jabatan yang basah karena korupsi, karena nakal, masuk di kombes ya. Jadi masuk, tapi enggak hilang jabatannya. Jadi jangan keliru. Jadi ada wali yang salah, wali yang keliru, dia hilang walinya. Enggak bisa, wali enggak pernah dicopot. Seperti SH, sarjana hukum, dia melanggar, ya kan? Dikeluarkan dari pengacaranya atau dikeluarkan dari jaksanya, tapi SH-nya nggak bisa dicopot, ya kan? Cuman jabatannya udah nggak basah lagi. Itu kira-kira. Yang mudah-mudahan banyak dimengerti. Nah, sama dengan jabatan tadi yang diperoleh dari Allah SWT, seperti wali tadi. Tapi bukan berarti nggak dicoba sama Allah, dikirim sama Allah. Diizinkan, silahkan wali-waliku kau goda. Akhirnya dihitung dengar adzan, langsung terbuka hijab. Yang namanya wali ini melihat yang membayari tadi, keluar tanduknya. Kalau itu iblis. Nah, gitu. Melihat terkejut waktu adzan. Jadi kalau adzan
didengar sama aulia, itu semua tersingkap rahasia-rahasia dari jin dan setan, iblis, manusia, keburukan-keburukan. Jadi kalau dekat-dekat wali jangan pas adzan ya. Tapi saya bukan wali ya, itu wali-wali yang lain. Jadi kalau melihat itu adzan, apalagi khayal sholat, terbuka semua rahasianya. Nah itu karena panggilan ilahiyah di alam malakut. Jadi adzan itu panggilan Allah SWT hanya melewati perantara manusia. Ini saya sedikit kasih tahu, bongkar dikit ilmunya wali-wali ya. Jadi kalau kamu waktu adzan cepat-cepat lari wudhu, jangan kepet ya. Nah, kalau kepet kamu ketahuan semuanya. Ya muka lu nggak karu-karuan. Jadi di situ dilihat, begitu melihat itu wajahnya tanduk jadi